two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Random Channel 17. Di konsep kali ini kita bakalan ngebahas NMAX hitam ini tahun 2018. Dan di samping kiri gue ini ada mekanik namanya Om Boyong. 3 tahun berselang itu nggak pernah dia apa-apain motor. Terus akhirnya kesini-sininya ternyata jiwa racingnya masih ada. Akhirnya gue beli part blok dulu, BRT. Itu dulu ada paketan. Isinya ada seher, ada blok, terus ada noken as juga, sama dapat injektor. Jadi beli paketan. Nah ini bloknya. Ini bloknya BRT 62. Kompresinya 11 ya Om. 11,5. Kompresinya 11,5. Awalnya gue modif ini dulu. Blok BRT. Kita bicara tentang mesin dulu ya. Blok BRT. Nah gue masih mempercayai Om Yong karena memang awet gue pakai. Terus juga memang salah satu mekanik andalan juga. Jadi gue nggak berani buat kayak lari sono sini. Paling lari ke sono sini cuma nyeting ECU ini nih, Juken. Jadi untuk bagian mesin gue masih percaya sama Om Boy. Ini gue beli langsung di online shop. Ini udah banyak, 16,5 iron casting bahannya. Seharusnya keramik, tapi saat itu gue nggak tahu keramik itu kayak gimana. Akhirnya yang ada iron casting, terus juga harganya juga terjangkau sama kantong. Alhamdulillah udah 2 tahun awet. Nah, udah 2 tahun ini blok iron casting awet. Kalau nggak bener bisa nggak awet ya Om? Pemasangannya harus bener. Jadi memang harus nyari mekanik yang bener-bener memahami banget. Tuh, ini 2 tahun nih. Ini blok udah sekitar 2 tahun nggak kenapa-napa. Alhamdulillah Om ya. Ini gue pakai buat harian juga, kerja keliling Tiap hari. Oh, gue kerja keliling tiap hari. Terus kadang gue pakai, kalau malam minggu gue pakai speeding juga sama temen-temen. Riding juga, Sanori juga. Yang kedua, sekarang gue naik head. Ini headnya. Nah, ini head ya dari BRT juga. Headnya udah naik gede ya Om, ditanya Om ya. Iya, Head gede. Ukurannya 2219. Ukuran 2219 dan noken asnya kebetulan emang noken asnya nggak ada noken as lagi, jadi pakai yang T1 ya Om. Iya. Tuh, Jadi as yang lama dulu. Tuh, jadi gue pakai noken as yang lama T1 karena emang belum punya noken as lagi. Tuh, Harusnya naik. harusnya naik. Di BRT itu ada noken as namanya R1, R2, ada S juga, T2. tipenya ya, terus ada T1 juga, ada T2 juga. Kebetulan waktu di paketan gue beli blok dapatnya cuman noken as T1. Jadi mau nggak mau gue pakai yang ada dulu. Itu, dan sekarang ini lagi proses buat di dial. Cuman memang gigi sentriknya belum datang. Ya Om, gigi sentriknya buat datang ya. Ini proses buat dialannya, ini alat-alatnya. Tuh. Ini alat-alatnya nih. Terus bagian sektor CVT biasa gue cuman pakai kayak orang-orang lain kebanyakan pakai mangkok bolong-bolong. Terus kanvas gandanya apa Om kemarin? Daytona ya Om? Daytona. Kanvas gandanya gue pakai Daytona, terus sliding shaft Om namanya gini. Standar. Itu masih standar. Mangkok custom. Mangkok custom kartel ya Om? Di karton. Ya di kartel. Ori custom. Terus juga fan beltnya pakai apa kemarin? Daytona. Fan beltnya pakai Daytona. Terus juga si pulinya masih standar tapi di custom, di bubut 13,5 ya Om. Ya. Di 13,5. Dari depan sampai belakang itu racikannya Om Boy. Rollernya kita pakai BRT ya Om. BRT. Gear rasionya kebetulan masih pakai standar. Coba yang standar. Masih coba standar karena standar masih mampu. Ternyata pengen naik ke gear rasio TDR yang 1333. Cuman memang budget kantongnya masih belum cukup buat beli itu. Fair clap gue pakai Moto One yang Japan, materialnya yang Japan, bukan yang Swedia yang kebanyakan orang pakai juga. Jadi bagian mesinnya dan bagian CVT udah kita ulas. Kita ngobrol dulu sama Om Yong. Om main motor udah dari tahun berapa Om? 96. Tahun 96. Awalan 2 tak atau? Dulu masih
Zaman-zamannya 2 tak. Zaman-zaman ranking berarti Om. Ranking Heeh. dan kawan-kawannya ada tuh. Ya, pokoknya Iya. sejenis 2 tak. Iya. Nah, Om bisa kayak gini otodidak atau memang ikut orang dan belajar apa gimana Om? Ya sendiri otodidak. Otodidak berarti Om Ya, ikut selebihnya nyari ilmu di jalan. dari ilmu di jalan. Jadi Om ini nggak sekolah mesin atau Enggak, nggak ya Om ya? otomotif enggak. Jadi emang banyak orang-orang kayak gitu ya Om. Jadi kita nggak sekolah otomotif, Iya. tapi kita ngikutin orang dan akhirnya bisa sendiri otodidak. Prestasi yang Om dapetin selama 96 itu apa Om kira-kira Om? 96 belum ada prestasi. Heeh. Balapan mulai tahun 2000-an di road race. Mm-mm. Dan terakhir kemarin tahun 2020, Mm-mm. 2019 kali. 2019. Iya, masih balapin Ninja 2,5. Anjir, Ninja 2,5. Iya. Berarti itu udah beralih ke motor gede. Iya. Tuh, Ninja 2,5. Hmm. Jadi kita bahas profil Om yang dulu nih ya. Terus Om, itu prestasinya yang Om bilang Ninja 2,5 Terakhir kemarin masuk ke 1 sama ketiga 2 kelas. masuk ke 1 sama ketiga Iya. 2 kelas. Satu motor kan didaftarin 2 kelas diikutin. Satu motor didaftarin 2 kelas. Motor itu juga yang dapat. Satu motor. Pegangan Om Yong Iya. Dan tim. dan tim ya. Ada tim rame-rame. Otaknya siapa Om? Merinding tuh gua. Ya rame-rame. Rame-rame. Iya. Oh, jadi nggak Om sendiri ya? Iya rame-rame. Ada tim. Kalau balapan harus ada tim. Terus itu piala-piala itu? Oh, itu udah berdebu tuh. Ya, itu udah berdebu. Udah dirawat itu. Itu road race itu. Zaman ranking dulu. Ranking. 4 taknya Honda Beat. Sama Legenda. Legenda. Iya. Diikutin road race. Road race. Emang kita main road race nggak main di drag. Itu variasi ada juara 3. Campur-campur ya? Iya, keliling-keliling itu udah. Itu ya, sorry ini nggak bisa di zoom. Iya. Itu pialanya ada di Itu belakang. sebagian lagi di rumah. Sebagian lagi di rumah Om Yong. Ada. Itu banyak piala-pialanya. Terus sampai sekarang Om Yong masih menggeluti dunia otomotif. Tuh, sekarang mainnya ke apa Om? Ke Matika atau ini bengkel emang dibuat buat umum juga atau kayak gimana? Umum. Cuman sekarang emang udah zamannya injeksi, kebanyakan injeksi. Cuman umum. Jadi Om boleh dibilang ini bisa megang motor apa aja Om ya? Ya, umum. Tapi denger-denger Om pernah masuk di bengkel motor-motor gede tuh Om? Ya, itu pernah. Daerah mana Om? Daerah BSD. Daerah BSD itu motor sekelas di atas 500 cc Om? 250 ke atas. Oh, 250 ke atas. Berarti berikut yang 1000. Iya. 600. Anjing. Harley juga. Harley juga. Harley. Oh, Campur pokoknya. Tuh, campur. Itu di Celenggang ya, Om, khusus motor-motor gede. Iya, motor-motor gede. Ada kelukusannya nggak Om di motor gede itu? Kayak misalnya lebih capek dari motor-motor yang kelas kecil kayak gini. Ya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Di sana ada berapa orang Om? Berdua doang malah Om megang motor gede. Berdua. Sama kakak itu main di motor besar. Iya. Itu merakit. Iya. Terus? Mesin gelondongan dirakit, kasih lempar ke orang. Oh, jadi basicnya Itu Om 9596. Iya, 95 96 Om Iya. udah bergelut di motor gede. Ya Om. Iya. Apa Om dulu motor Om yang Om rakit itu Om? Campur apa aja, Honda, Suzuki, Yamaha, campur. CC-nya gue 600. 400 ke atas, minimum 400. Minim 400 ke atas. Sampai 1000. Om yang udah megang motor gede di tahun 96. Capek banget gak Om? Jatuhnya kalau main di motor gede dari Om misalnya buka Ya, kalau sendiri. bilang capek karena bobotnya satu lebih berat ya dibanding motor kecil. Ya capek sih ya, capek. Tuh. Kebayang nggak dari Cuman motor? karena seneng ya enak-enak aja udah. Iya, karena emang kepuasan ya Om. Jatuhnya emang hobi kita di Hobi sini, juga. ya kan? Pokoknya lu mau kerja apapun, kalau emang elunya puas gitu ya, elunya emang satu circle dengan diri lu sendiri, itu bakalan nyaman. Buktinya Om Yong sampai sekarang. Tuh, sampai sekarang sampai ada rumah gede banget di samping punya Om Yong dari bengkel.
Anak udah berdua Om ya? Dua. Anak udah 2. Itu sedikit ulasan tentang mekanik andalan gua, Om Yong. Dari profilnya dari awal dia main motor 2 tak, terus lari ke motor gede, dan juga emang nggak khusus buat motor-motor bore up, motor umum-umum juga bisa masuk ke bengkel Om Yong, bener Om ya? Jadi memang tergantung requestan. Nah, kalau motor-motor kayak gini kan Om kayak nerima Om yang sendiri yang beli partnya, atau dari si customer sendiri, lo beli partnya deh, nanti gue yang pasang. Itu bebas. Itu bebas. Iya, kalau customer yang ngerti, tahu part yang harus dia beli, nggak masalah. Bebas, kalau itu bebas. Oh, itu bebas. Ya, bebas. Nggak masalah. Mohon maaf nih Om, jadi banyak customer yang maksudnya nggak bisa beli sendiri dan akhirnya ngasih ke mekanik, dititip. Terus juga banyak emang teman-teman yang kalau gua di bengkel A nih, gua udah ngasih banyak budget gini nih, tapi yang dibeli ini beda. Nah, ini mohon maaf Om. Iya. Karena memang dari keluhan teman-teman yang sama jiwanya juga memang banyak kayak gitu. Tuh, jadi ini menepis dari omongan itu. Jadi kalau emang teman-teman mikir kayak gitu, yang mendingan beli barangnya sendiri. Iya. Ya Om ya. Kalau emang ngerti, beli sendiri, nggak tahu, tanya dulu. Tuh, tanya dulu. Kalau gua pasti nanya dulu. Om, kayak kita ambil contoh gigi sentrik. Gigi sentrik yang buat nanti ngedial. Itu gue nanya dulu ke Om Yong, Om ini gimana? Kalau emang merek apa, bahannya kayak gimana? Karena kan emang Om Yong pengalaman jam terbangnya lebih jauh, jadi kita wajib buat nanya. Nah, ketika beliau bilang, "Yaudah, gas," baru si customer-nya beli sendiri. Bener Om ya? Sekarang udah gampang kan belanja-belanja. Tuh, karena udah gampang. Beda dengan zaman kita main Mio ya Om. Waduh, repot. Dulu zaman Mio, sekarang tinggal buka HP sampai ke rumah. Tuh. Intinya gitu. Dulu zaman Mio, gue pasti percayakan sama Om Yong. Beli ini, beli. Karena susah carinya. Kalau dulu begitu agak susah. Kalau sekarang kan lebih banyak barang-barang aftermarket yang dijual. Udah enak lah. Di online shop udah enak gitu. Jadi bawa partnya kemari, baru pasang di sini. Gitu. Mungkin gitu aja. Kita udah ulas tentang profil mekanik gue, Om Boyong. Terus juga kita ngebahas tentang konsepsi mesinnya ini kayak gimana, kita udah bahas. Nanti next video kita bakal ngebahas kayak kaki-kakinya, pengeremannya, terus pengapiannya, itu nanti masih banyak lah pokoknya. Soalnya project ini mungkin nggak berhenti, masih ada satu lagi sebetulnya projectnya, ya Om ya. Iya. Jadi nggak cuma berhenti di sini doang, masih ada. Sebetulnya kalau lu udah main motor kayak gini, udah pasti banyak barang-barang yang harus dimasukin kemari. Nggak bakalan puas gitu. Pasti ada yang dibeli lagi. Oke teman-teman, jangan Om ada IG-nya nggak? Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nanya, bisa langsung nge-DM ARC Iyong. ARC Iyong. Itu IG-nya @ARC Iyong ya Om. AK underscore nggak, nanti gua linknya ada di deskripsi, nanti gua taruh. Jadi teman-teman buat tanya, nanti teman-teman bisa DM ke Om Iyong aja. Nah mungkin gitu aja, nanti next video bakalan ada konsep yang baru lagi dari si NMAX ini. Gue pamit undur diri, gue Dimas Andrian. Iyong ARC. Iyong ARC. Thank you. Jangan lupa di like, subscribe, and di komen. Sorry nggak usah panjangnya kayak di sini berisik. Thank you, bye-bye.